Dalam persidangan 6 Maret lalu memang sudah disinggung ada kemungkinan batal demi hukum lantaran pasal-pasal yang tidak sesuai dengan dakwaan. Saya akan langsung mengajak Anda pemirsa untuk bertanya langsung dengan Pak Farid yang sudah tersambung bersama kami. Pak Farid, kalau Anda melihat hal ini seperti apa? Saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan ini justru mengamini, seakan mengamini begitu ya, akan ada potensi bahwa dakwaan JPU ini akan batal demi hukum. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya ingin memberikan catatan dulu bahwa ketika dalam proses persidangan itu ada istilah saksi dan ahli, dan yang dihadirkan tadi adalah ahli satu. Lalu kemudian yang kedua, sepakat dengan Pak Kudri bahwa hakim tidak terikat kepada keterangan yang diberikan oleh ahli dalam kaitan pertimbangan dan mengambil keputusan. Lalu kemudian yang berikutnya, kalau tidak keliru saya dalam memahami proses persidangan, ahli yang dihadirkan adalah adecat, jadi yang meringankan dari pihak terdakwa. Nah, kalau begitu prosesnya, tentu kehadiran ahli dalam kaitan ini, apalagi untuk meringankan terdakwa, itu sifatnya niscaya. Tergantung kemudian hakim, apakah kemudian menjadikan ini sebagai sesuatu pertimbangan yang mengikat atau sebagai informasi tambahan saja terhadap kelengkapan proses persidangan. Nah, lebih jauh dari itu, saya ingin juga sampaikan bahwa, nah ini perlu diberikan ruang juga kepada publik, pencerahan dalam kaitan hakim tidak boleh memihak dalam proses persidangan dalam pemahaman. Kalau kemudian misalnya jaksa menghadirkan bukti, lalu kemudian kuasa hukum terdakwa juga menghadirkan bukti sehingga terkesan jaksa merugikan pihak terdakwa, atau kemudian kuasa hukum dengan menghadirkan ahli seolah-olah membela, memproteksi, mempertahankan hak terdakwa, itu juga sifatnya niscaya. Prinsipnya hakim harus memberikan ruang yang sama baik kepada jaksa maupun kepada kuasa hukum, kepada para penasihat hukum dari terdakwa, untuk mempertahankan, untuk memperkuat argumentasinya baik dalam menuntut maupun membela atau mendampingi terdakwa. Prinsipnya seperti itu. Kalau tadi yang juga sempat disinggung oleh Pak Kudri, Pak Farid, ini kalaupun mau batal demi hukum seperti apa yang sudah disampaikan saksi ahli pada saat itu, ini harus sebelumnya, jauh-jauh hari sebelumnya atau pada saat eksepsi begitu. Kalau sekarang sudah tidak bisa lagi dilakukan batal demi hukum. Karena yang dihadirkan adalah ahli adecat atau saksi atau ahli adecat, ya memang ini kesempatan bagi kuasa hukum untuk menghadirkan peluang-peluang terbaik, merebut posisi ini, golden time gitu bagi para pihak pada konteks ini, bagi kuasa hukum untuk mempertahankan atau untuk membela terdakwa. Jadi mungkin kalau saya ikuti proses yang ada, ini adalah kesempatan bagi kuasa hukum untuk mempertahankan, untuk membela terdakwa, sehingga ini adalah kesempatan yang tidak boleh kalau boleh saya sebutkan, rampoklah kesempatan ini bagi para kuasa hukum untuk memberikan keyakinan kepada hakim dalam rangka untuk membebaskan atau memberikan hukuman yang seringan-ringannya bagi terdakwa. Jadi sebenarnya dari segi proses, kalau mereka ini adalah saksi atau ahli yang meringankan, ini adalah kesempatan bagi mereka untuk dalam tanda petik ya, untuk unjuk gigi di hadapan persidangan yang terhormat ini. Tapi sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Kudri tadi, hakim dalam posisi ini tidak terikat. Nah, perlu saya sampaikan, ketika bertugas di Komisi Yudisial juga banyak sekali kemudian para kuasa hukum melapor kepada Komisi Yudisial karena dia anggap hakim berpihak tersebab dalam proses persidangan, ahli yang mereka hadirkan begitu meyakinkan, tapi dalam pertimbangan ternyata hakim mengabaikan sama sekali, sehingga seolah-olah hakim dalam posisi apapun harus ikut dan terikat dengan
keterangan ahli yang diberikan dalam persidangan. Tapi sekali lagi Pak Kudri tadi di awal juga sudah menyampaikan pesan bahwa di dalam KUHP sekalipun disebutkan bahwa hakim tidak terikat. Karena ini ada ahli, ini hanya menambah informasi dalam rangka memperkuat pertimbangan sebelum memutuskan apakah kemudian terdakwa dihukum berat, dihukum ringan, atau dibebaskan sebagaimana seharusnya menurut hukum, menurut keyakinan para majelis yang mulia ini. Oke, tapi kalau kita tarik ke belakang kembali di kasusnya Pak Farid, ini kan yang didakwakan adalah pasal 112 dan juga 114 Undang-Undang Narkotika begitu. Sedangkan kemudian disoroti ini seharusnya adalah pasal 140 yang kemudian dikeluarkan. Pertimbangan hakim sendiri akan seperti apa nantinya? Ya, sekali lagi dalam tanda petik ya, dalam tanda petik. Ini adalah pertunjukan dalam tanda petik ya, mohon difahami. Ini adalah pertunjukan unjuk gigi, adu kuat, adu logika hukum, baik dari jaksa, penuntut maupun dari para advokat. Jadi ini adalah ruang sidang dan hakim harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pihak-pihak, baik kepada jaksa penuntut umum maupun kepada para kuasa hukum, untuk memberikan keyakinan, untuk memengaruhi, atau kalau boleh lebih jauh disebutkan, untuk melakukan advokasi kepada para hakim, karena kata kuncinya, kata akhirnya ada di hakim. Yakin apa enggak? Ikut siapa? Kira-kira kan begitu. Jadi sebenarnya dalam konteks ini adalah bagian dari proses yang dilakukan baik oleh jaksa maupun oleh kuasa hukum, dan nanti dipulangkan kembali kepada hakim. Apakah mereka ikut alur yang konstruksi yang dibangun oleh jaksa, atau konstruksi bangunan yang dibuat oleh kuasa hukum, atau kemudian hakim justru mengambil alur berpikir sendiri, jalan berpikir sendiri, konstruksi sendiri. Pada prinsipnya hakim diberikan keleluasan untuk melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Hakim tidak boleh semata memihak kepada kepentingan jaksa penuntut umum, pun sebaliknya hanya mendengarkan sebelah pihak dari kuasa hukum, karena pada prinsipnya semua orang harus diberikan keleluasaan yang sama untuk meyakinkan, untuk mengadvokasi, untuk memengaruhi hakim agar kemudian berpihak kepada kepentingan-kepentingan yang mereka usung. Oke, tanggapan Anda seperti apa Pak Kudri? Iya, kalau saya lihat tetap bahwa ini agak sedikit aneh gitu ya, bukan baru ya, aneh dalam arti acara pemeriksaan itu sudah saksi, tapi dipermasalahkan validitas surat dakwaan yang mestinya di awal gitu loh. Nah, kalaupun nanti pada akhirnya salah dakwaan, itu nanti di putusan akhirnya itu adalah terdakwa itu dibebaskan. Nah, beda dengan misalnya di awal, ya kalau di awal persidangan itu surat dakwaannya bisa dinyatakan batal demi hukum, diajukan surat dakwaan baru ini gitu ya. Nah ini memang saya baru lihat kali ini ya bahwa ada kejadian seperti ini gitu. Apa memang karena ada kekeliruan dalam pembuatan surat dakwaan atau ini gitu ya. Terus kemudian begini ya, kalau mengenai soal pembuktian yang akan dipermasalahkan, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi bahwa sebenarnya ini pasal yang diterapkan jaksa itu salah, misalnya ya. Kemudian juga berdasarkan bukti-bukti ya, barang bukti gitu ya. Ya barang bukti itu kan bukan alat bukti, tapi barang bukti itu bisa menjadi alat bukti apabila barang bukti itu dianalisa oleh ahli gitu loh, atau misalnya barang bukti itu dijadikan keterangan keterangan saksi atau keterangan terdakwa. Nah bisa berubah itu jadi barang bukti itu sebenarnya bukan alat. Nah bisa jadi barang bukti ini diperolehnya ininya bukan tidak sah gitu loh ya. Nah jadi barang bukti itu termasuk alat bukti itu ada yang sah, ada yang tidak sah gitu. Jadi lawful sama unlawful evidence.
kalau misalnya buktinya yang tidak sah diperolehnya, unlawful evidence itu, dia nggak mau punya kekuatan pembuktian dan potensi terdakwa itu akan dibebaskan gitu loh. Ya kan kalau memang dari keterangan-keterangan saksi bahwa sebenarnya barang bukti yang sebenarnya ini kan sekarang tadi kita singgung sebenarnya ini sabu ya, narkoba itu dikuasai oleh terdakwa atau bukan gitu. Karena kan di dalam bahasa undangnya dikuasai padanya. Dikuasai padanya artinya dikuasain sepenuhnya oleh si terdakwanya. Tapi kalau dalam kasus ini misalnya barang buktinya ya kan dia dikatakan menguasai tapi dia tidak menguasai, tetapi misalnya di pihak lain hanya perintah ini. Nah, ini kan bisa jadi gitu ya kan terdakwanya bilang dia cuma perintah-perintah, coba perintahin ke sana. Tetapi secara fisik dia nggak kuasain. Padahal menurut undang-undang dikuasai padanya, artinya ya ininya gitu loh. Nah, jadi mungkin berdasarkan keterangan-keterangan di saksi di persidangan, wah ini terjadi kesalahan, dia mau robah gitu bisa ya. Mungkin begitu ya ininya, kami strateginya. tangkap poinnya Pak Kudri, tentunya kita harapkan, kita tunggu sama-sama keputusan hakim ini seperti apa, tanpa kemudian ini mengurangi hak-hak yang kemudian ini seharusnya didapatkan oleh seluruh pihak begitu ya, antara itu terdakwa maupun juga jaksa penuntut umum sendiri. Terima kasih atas waktu dan juga penjelasannya Pak Kudri, dan juga Pak Farid telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Dan tentunya kita akan masih membahas beberapa isu lainnya pada siang hari ini, yang nanti akan langsung dibawakan oleh Vena Kintan dalam One Hot Topic. Ya, kita masih akan membahas dalam segmen One Hot Topic kasus yang menjadi sorotan publik, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora. Informasi selengkapnya sesaat lagi.